dari kelompok 4, pada video kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus memberikan contoh dari model pembelajaran pengkondisian operan rumpun behavioral. Selamat menyaksikan! Model pembelajaran pengkondisian operan atau operant conditioning adalah teori belajar yang dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Sedangkan menurut Macmillan pada tahun 2025, model pengkondisian operan ini menekankan pada penguatan positif seperti pujian, penghargaan, atau nilai tinggi yang mendorong siswa untuk mengulang perilaku yang diinginkan. Sementara juga diperlukan penguatan negatif atau hukuman yang apabila diterapkan secara bijak, maka dapat menekan perilaku yang tidak sesuai tanpa menurunkan motivasi belajar. Maka dapat disimpulkan jika model pembelajaran pengkondisian operan adalah model pembelajaran yang dimana guru akan membentuk perilaku siswa sesuai yang diinginkan oleh guru. Ingin mengetahui tentang model pengkondisian operan lebih jelas lagi? Yuk simak video ini sampai habis. Nah, adapun karakteristik dari model pembelajaran pengkondisian operan yang pertama yaitu terdapat perilaku sukarela yang ditunjukkan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan penguatan, reinforcement, dan juga hukuman punishment untuk membentuk perilaku peserta didik. Yang ketiga yaitu terdapat jadwal penguatan, yang dimana jadwal penguatan ini sendiri adalah pengaturan waktu dan frekuensi yang akan digunakan guru untuk memberikan penguatan pada peserta didik. Yang keempat yaitu terdapat kontingensi antara hasil dan perilaku. Dan yang kelima yaitu pembentukan perilaku siswa itu dilakukan secara bertahap. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu membantu membentuk perilaku yang diinginkan. Pemberian reward dan juga punishment secara konsisten dapat membuat peserta didik melakukan perilaku positif yang kita inginkan dan juga mengurangi perilaku negatif yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yang kedua adalah membantu membentuk perilaku secara bertahap. Perilaku yang kompleks dapat dikembangkan dengan pemberian penguatan secara bertahap, sehingga peserta didik dapat secara sistematis meraih target yang diinginkan. Yang ketiga adalah meningkatkan konsistensi dan juga ketahanan perilaku. Reward dan juga punishment yang diberikan secara terjadwal dapat memberikan ketahanan perilaku secara lebih lama kepada peserta didik. Selanjutnya yang keempat, umpan balik yang jelas, yang dimana siswa memiliki pemahaman sebab dan akibat dari tindakan mereka sehingga belajar mereka menjadi lebih bermakna. Menyadari konsekuensi yang dimana siswa dapat berpikir secara kritis, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab dalam belajar. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai kelebihan dari model pembelajaran pengkondisian operan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari model pembelajaran pengkondisian operan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada penguatan eksternal, di mana perilaku seseorang itu muncul karena adanya reward atau hukuman. Yang ini berisiko tinggi bertahan jika diperhatikan. Yang kedua yaitu memerlukan pengawasan dan konsistensi tinggi, di mana guru harus konsisten dalam menerapkan hukuman atau reward pada siswa. Jika tidak dilanjuti, maka sulit untuk membentuk perilaku siswa tersebut. Yang ketiga, fokus pada konsekuensi dapat menurunkan kreativitas, yang dimana pada model pembelajaran pengkondisian operan ini, siswa lebih berfokus pada reward dan hukuman, sehingga mereka kurang menerapkan dalam berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang keempat, penggunaan hukuman yang tidak tepat dapat merugikan. Hukuman yang tidak tepat dapat menurunkan motivasi belajar siswa, serta memperusak hubungan antara guru dan siswa. Yang kelima, kurang cocok untuk membentuk sikap atau nilai yang sifatnya abstrak. Adapun langkah-langkah penerapan model pengkondisian operan ini, yang pertama, guru membangun suasana yang positif saat pelajaran dimulai. Contohnya, guru menanyakan kabar kepada peserta didik. Kemudian guru juga bisa menanyakan apakah anak-anak sudah sarapan atau belum, dan berbagai pernyataan positif lainnya. Yang kedua, guru menjelaskan materi dengan disertai dengan penguatan yang positif. Misalnya ada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dari guru, maka guru bisa memberikan apresiasi berupa aplaus maupun memberikan nilai plus bagi peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, guru memberikan teguran dan umpan balik secara langsung.
misalnya peserta didik ada yang kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari guru, maka guru akan membenarkan jawaban tersebut dengan memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya langkah keempat, guru memberikan konsekuensi negatif atau punishment kepada perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya nih, ketika guru sibuk menjelaskan, tapi ada peserta didik yang sibuk sendiri atau sibuk main HP, guru bisa memberikan hukuman ringan atau bahkan peringatan kepada peserta didik tersebut. Nah, langkah yang kelima, guru akan memberikan latihan cepat atau drill. Setelah seluruh materi selesai dijelaskan guru, nah guru bisa memberikan latihan cepat kepada peserta didik. Nah, guru bisa memulai dengan kalimat bagi yang bisa menjawab boleh angkat tangan lalu tulis di papan tulis. Nah, langkah yang terakhir, guru bisa memberikan refleksi atau penguatan diri. Pada akhir mata pelajaran, guru bisa meminta peserta didik untuk menjelaskan kesimpulan dari hasil pelajaran pada hari itu. Nah, pada peserta didik yang bisa memberikan kesimpulan dengan benar dan berani akan diberikan pujian dari guru sebagai bentuk penguatan positif. Baik, selanjutnya ialah relevansi teori pengkondisian operan terhadap pembentukan perilaku dan motivasi belajar peserta didik. Dalam teori ini menekankan bahwa perilaku terbentuk melalui konsekuensi baik berupa penguatan ataupun hukuman. Dalam pendidikan, teori ini penting karena membantu guru dalam membentuk perilaku positif melalui pemberian penguatan berupa reward, penambahan nilai, ataupun pujian. Penguatan yang konsisten meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena peserta didik memahami hubungan antara usaha dan hasil. Selain itu, teori ini memungkinkan guru untuk membentuk kebiasaan belajar secara bertahap atau shaping dan memberikan umpan balik sehingga siswa dapat memperbaiki perilakunya. Secara keseluruhan, teori pengkondisian operan ini relevan untuk menciptakan kelas yang disiplin, efektif, dan mendukung motivasi belajar siswa secara berkelanjutan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah pada sarapan belum nih? Sudah. Alhamdulillah kalau udah pada sarapan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau udah siap semua, boleh tolong ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Wah, hadir semua ya, luar biasa sekali. Ada yang masih ingat tidak kebutuhan manusia itu apa? Oke, silakan dibaca. Kebutuhan manusia itu keinginan, Bu. Keinginan. Kalau kebutuhan sama keinginan itu berbeda ya. Ada yang lain tidak? Nah, tepat sekali. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Inflasi. Nah, hiperinflasi ini sudah pernah terjadi di Indonesia sekitar tahun 1968. Kalian bisa cek di Google. Hiperinflasinya itu sekitar 600% kenaikan inflasinya. Karena ada suatu proyek dan di situ negara mencetak uang secara berlebihan. Selanjutnya yang terakhir ada import inflation. Di sini kenaikan harga barang-barang impor. Kalau harga barang-barang impor dari luar negeri itu naik, otomatis barang-barang dalam negeri juga akan naik. Ada yang bisa ngasih contoh nggak barang impor apa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, silakan. Gandum, Bu, karena gandum itu Indonesia itu sangat bergantung pada impor gandum karena kondisinya di Indonesia itu tidak strategis untuk menanam gandum, Bu. Oke, tepat sekali. Siapa namanya? Iya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kamu coba jelasin apa dari jenis-jenis inflasi. Oke, tapi kalau berdasarkan penyebabnya itu apa? Nah, makanya jangan main HP ya lain kali.
pengertian inflasi, siapa yang berani menulis ke depan? Oke, silakan. Apa penyebab inflasi? Ada demand pull inflation dan juga cost push inflation, benar? Benar. Siapa yang bisa menjelaskan ulang tentang demand pull inflation dan juga cost push? Inflasi yang terjadi karena tingginya permintaan namun persediaan yang dimiliki itu terbatas. Sedangkan cost push inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi secara terus-menerus. Betul banget. Inflasi selanjutnya enggak dari semua materi yang sudah kita pelajari tadi? Baiklah. Jadi inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa sekitar. Dan cara mengatasinya tadi ada 3, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter. Hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup? Oke, kalau begitu Ibu langsung akhiri saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah aktif dan semangat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.